lihat di layar? Lihat, Om. Lihat ya. Ya. Ini histogram. Ada 3. Oke. Coba satu persatu. Menurut Anda histogram yang bagus itu yang seperti apa dari ketiga ini? Semua boleh memilih. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan dulu gitu. Jadi nanti kita baru akan lihat gambarnya seperti apa dan kemudian penting apa enggaknya. Terus histogram itu sebetulnya dia bercerita tentang apa gitu. Oke, kalau ini yang nomor 1 siapa yang pilih? Halo? Ini nomor berapa, Om? Ini histogram nomor 1. Ini nomor 2. Dan ini nomor 3. Menurut Anda gambar dari ketiga histogram ini, gambar yang mana yang bagus dari ketiga histogram? Tiga. Ketiga kayak Om. Yang ketiga. Oke. Terus kemudian kalau yang ke-1-nya siapa? Ada nggak yang pilih nomor 1? Kita akan malam ini kita khusus membahas tentang histogram ini supaya setelah malam ini semuanya memahami tentang histogram dan dapat menggunakan secara baik dan efeknya ke fotografinya ya akan lebih oke gitu karena udah paham. Halo, ada yang pilih nomor 1 nggak? Ini yang sebentar, nomor 1. Yang ini nomor 1. Ada yang pilih ini nggak? Saya mungkin bisa nomor 1 tuh Om. Kalau dark mood ya. Oke. Terus kemudian yang nomor 2. Nomor 2, Om. Nomor 2, oke. Yang nomor 3. Nomor 3, Om. Oke. Jadi sudah ada yang pilih nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kita lihat sekarang ini histogramnya. Saya langsung aja ya. Histogram yang pertama, yaitu beratnya di kiri, itu menggambarkan bahwa gambarnya banyak warna gelap. Tetapi histogram ini dia tidak tahu apakah gambarnya bagus apa enggak. Dia juga enggak menjamin bahwa gambar ini bagus apa enggak. Oke. Ini histogram yang pertama, image yang pertama. Ini gambar yang histogram yang kedua. Histogram yang model gunung kayak gini, itu tone-nya paling nggak enak dilihat karena kontrasnya sangat sedikit. Dia warnanya hanya dominan warna mid tone. Oke. Jelas nggak? Jelas. Oke. Sekarang kita membuat satu warna. Oke, sekarang coba lihat histogramnya. Lihat histogramnya, oke. Di histogram ini hanya ada satu batang grafik. Lihat nggak? Lihat. Oke, itu artinya di dalam gambar ini hanya memiliki satu warna, yaitu warnanya dia nilainya ada di, sebentar saya tampilkan infonya.
Oke, terus kemudian, oke. Bro, ini kan sudah ini yang terakhir. Ngapain? Oh, baru-baru aja non. Tolong mainnya dimatikan itu kalau ada suara bayi itu. Apa? Sing nggak lancar di Jakarta, sendiri dulu. Ngasih pelajaran histogram. Orang sekolah ya kayak gini loh sekarang itu. Oke, kita lihat ya, satu gambar ini, histogramnya warna putih ini, daerah terang sini, ada daerah sini. Jadi kalau misalkan gambar ini saya gelapkan, oke, gambarnya gelap, histogramnya otomatis berpindah ke kiri semua. Oke. Jadi histogram itu sama sekali nggak ada hubungan dengan bagus enggaknya gambar. Juga nggak ada hubungan dengan benar enggaknya foto tersebut. Dia tidak menggambarkan teknis, dia tidak menggambarkan white balance, dia nggak menggambarkan kualitas, hanya menggambarkan informasi gelap terangnya gambar secara grafik. Jadi fungsi histogram itu kalau bagi saya hanya memfungsikan ketika saya motret di outdoor pada siang hari, saya nggak bisa yakin melihat layar di kamera. Nah, dari grafik ini saya tahu kalau shadow-nya terlalu mentok, misalkan sampai seperti ini, berarti gambar saya besar kemungkinan daerah shadow-nya detailnya hilang. Terus kemudian kalau gambar histogramnya terlalu lebih dominan ke kanan seperti ini, besar kemungkinan highlight detail di daerah highlight informasinya hilang. Jadi fungsinya hanya seperti itu. Dia tidak menentukan apa-apa. Di zaman kita memotret pakai film, kita tidak pernah tahu tentang histogram. Saya bilang, tanpa histogram kita juga bisa motret. Apalagi sekarang ada layar LCD, live view, bisa kita langsung adjust. Sebetulnya itu lebih dari cukup. Bukan berpatokan pada histogram. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kita akan diskusi kita. Oke, sekarang saya ingin tunjukkan histogram yang tadi kan cuma hitam putihnya aja. Sekarang kita lihat warnanya. Misalnya untuk gambar ini, red-nya saya kasih 64, terus green-nya 128, terus blue-nya saya kasih 160. Oke. Red kasih 64, kasih 7, kasih 80, udah 80. Nah, lihat nggak histogram ini? Halo? Ya, lihat Om. Lihat. Oke. Lihat. Histogram ini red-nya itu posisinya ada di 80. Kita lihat di sini nih. Ini red 80. Maka dia posisinya di 80. Terus kemudian green. Ini kan warna biru ini campuran dari red, green, dan blue. Oke. Nah, red-nya ada di sini, terus green-nya ada di 128, dan blue-nya ada di 160.
Jadi ya histogram sebetulnya itu. Dia hanya satu informasi aja, dia nggak mempengaruhi apapun. Jadi hanya sebagai satu gambaran. Mau nanya nih Om, Iya, siap. itu berarti misal tuh di garis merah di histogram itu, misalkan dia garis merahnya itu ke kanan, berarti menunjukkan kalau warna merahnya tuh terang gitu berarti Om. Ya. Merahnya lebih ke kanan ya. Nah, ini. Jadi merahnya ada di 160 sama biru jadi satu. Sekarang birunya saya geser, birunya saya pindahkan ke 90. Oke. Jadi kita lihat ya di sini ya. Perhatikan di panel info, red-nya 160, dia posisinya di sini. Green-nya 128, dia ada di sini. Dan blue-nya ada di 90. Cukup jelas nggak? Ya, jelas Om. Oke. Jadi, apakah mungkin histogram ini bisa menentukan bagus enggaknya gambar gitu? Ini udah terbukti bahwa histogram itu hanya informasi tentang berapa banyak warna kita di dalam gambar tersebut. Hanya itu. Dan tinggi pendeknya ini adalah berapa banyak warna tersebut di dalam gambar. Oke, sekarang kita lihat histogramnya ke gambar. Masih ada pertanyaan nggak tentang histogram ini? Gambar ini dominan hanya ada mitun, maka grafiknya hanya ada di sekitar ini. Kalau histogram yang banyak dominan numpuk di tengah ini, berarti gambar tersebut tidak kontras. Dia kalau kontras itu berarti dia harus ada gelap dan ada terangnya. Tetapi kalau hanya lihat histogram, kita nggak tahu gambar itu bagus apa enggak. Kalau dari warnanya kita bisa baca bahwa gambar ini warna kau yang abu-abu ini menggambarkan warna hitam yang adalah campuran dari semua warna. Terus kemudian yang red, berarti warna rednya cukup banyak. Warna jingga ini juga ada campuran dari red. Terus kemudian ada yellow-nya dan ada green-nya, hanya seperti itu.